Halo semuanya, pernah nggak kalian merasa stuck, sulit belajar hal yang baru, sulit konsentrasi, atau pikirannya seperti mentok gitu? Selama ini banyak yang mengira kalau pikiran itu sudah fix dari lahir. Kalau pintar ya memang takdirnya pintar dari lahir, tapi kalau kurang pintar ya sudah terima nasib saja. Tapi apakah iya seperti itu? Ilmu neuroscience modern sudah membuktikan bahwa itu adalah mitos. Faktanya, otak kita itu seperti plastisin. Bisa dibentuk, dicetak ulang, dan ditingkatkan kemampuannya sepanjang hidup kita. Fenomena ajaib ini disebut dengan istilah neuroplasticity. Dalam video kali ini, kita akan membahas secara detail dan bagaimana cara memanfaatkannya agar otak kita lebih tajam, cerdas, dan lebih produktif. Secara sederhana, neuroplasticity adalah kemampuan otak untuk mengubah struktur dan fungsinya sebagai bentuk respon dari pengalaman, pembelajaran, dan bahkan kerusakan. Bayangkan, otak kita itu seperti peta jalan raya. Dulu, ilmuwan berpikir bahwa peta ini statis dan tidak bisa dirubah. Namun sekarang kita tahu bahwa kita bisa membangun jalan tol baru, membuat jalan tikus, atau bahkan memperbaiki jalan yang rusak. Proses membangun jalan ini di dalam otak terjadi dengan tiga hal. Memperkuat koneksi yang sering kita gunakan, membentuk koneksi baru antar sel. Bahkan di area tertentu, otak bisa menumbuhkan neuron baru. Proses ini disebut dengan neurogenesis. Contoh nyatanya, saat pertama kali teman-teman belajar sepeda motor, teman-teman sangat sadar dan sangat kaku. Tetapi setelah berlatih berhari-hari, mengendarai sepeda motor menjadi otomatis. Itu karena otak kalian sudah membentuk dan memperkuat jalan tol untuk skill mengendarai sepeda motor. Contoh lainnya, orang buta yang membaca braille. Area di otak yang bisa memproses penglihatan dialihfungsikan untuk memproses sentuhan di ujung jari. Otaknya benar-benar berubah secara struktur. Ini bukan hanya sekedar teori, tapi sudah dibuktikan oleh banyak penelitian. Penelitian yang pertama, taksi London. Seorang sopir taksi di London harus menghafalkan kompleksnya jalan yang ada di kota itu. Setelah diteliti, hipokampus dari supir taksi ini lebih tebal dibandingkan orang biasa. Yang berarti, aktivitas mental yang menantang secara fisik ini bisa mengubah struktur otak manusia. Yang kedua, meditasi dan mindfulness. Sebuah penemuan pemindaian dengan MRI menunjukkan bahwa orang yang sering melakukan meditasi jangka panjang memiliki korteks prefrontal yang lebih tebal, yaitu bagian otak yang membuat kita merasa cemas dan gampang takut. Yang artinya, kita bisa melatih otak kita untuk tetap tenang dan tidak mudah cemas. Yang ketiga, pemulihan stroke. Ada sebuah penemuan seorang pasien stroke yang melakukan terapi fisik dan okupasi yang dilakukan secara intensif dapat memulihkan fungsi geraknya. Otak mereka melakukan reorganisasi fungsional di mana area otak yang masih sehat mengambil alih tugas di bagian area otak yang mengalami kerusakan. Yang berarti otak memiliki kemampuan luar biasa untuk menyembuhkan dan mengkompensasi kerusakan. Oke, secara teori sudah kita bahas. Sekarang bagaimana caranya meningkatkan neuroplasticity dari otak kita? Nah, di sini akan kita bahas 5 langkah praktis untuk melatih neuroplasticity dari otak kita. Yang pertama, keluar dari zona nyaman dan belajar hal yang baru. Jangan hanya melakukan hal yang kalian kuasai. Paksa otak kalian untuk melakukan hal-hal yang benar-benar baru dan menantang. Contoh, belajar bahasa asing, belajar badminton, belajar tenis meja. Saat kalian belajar memahami hal yang baru, otak dipaksa untuk membentuk jaringan baru. Ini jauh lebih efektif daripada hanya mengasah skill yang lama. Yang kedua,
olahraga dan aerobik. Olahraga yang dilakukan secara teratur, terutama kardio seperti jogging, lari, badminton, bersepeda, dan lainnya yang dilakukan 150 menit per minggu dengan olahraga secara teratur dapat meningkatkan aliran darah ke otak yang mendorong pelepasan brain derived neurotrophic factor, yaitu pupuk ajaib bagi otak yang merangsang perkembangan neuron dan sel saraf baru. Yang ketiga, mindfulness dan meditasi, yaitu melatih fokus pada kesadaran bernafas. Contohnya, duduk tenang selama 10 menit, fokus pada nafas. Pada saat pikiran sudah mengembara kemana-mana, kembalikan lagi ke nafas. Seperti penelitian yang sudah kita bahas sebelumnya, meditasi secara fisik dapat menguatkan prefrontal cortex dan melemahkan respon amigdala yang dapat membuat kita lebih fokus dan tenang dalam menghadapi apapun. Yang keempat, kualitas tidur yang baik. Usahakan tidur 7-9 jam per malam dengan kualitas yang baik. Saat tidur, otak kita membuang racun dan sampah dari hasil metabolisme. Tidur juga adalah saat di mana memori jangka pendek dipindahkan ke memori jangka panjang. Kurang tidur berarti neuroplasticity terganggu. Yang kelima, pola makan sehat untuk otak. Konsumsi makanan kaya omega 3 seperti salmon dan sarden, antioksidan seperti blueberry dan sayuran hijau, dan kurangi gula serta makanan olahan. Omega 3 adalah komponen utama untuk membran sel otak kita. Antioksidan melawan peradangan dan stres oksidatif yang dapat merusak sel otak kita. Nah, mari kita lihat bagaimana prinsip-prinsip tadi bisa mempengaruhi dan bekerja pada kehidupan kita. Misalnya, kalian adalah seorang yang sering cemas dan suka overthinking. Lakukan meditasi 10 menit setiap pagi hari. Maka, setelah 3 minggu, Anda akan bisa merasa mengawasi pikiran cemas tanpa harus terbawa. Kenapa itu bisa terjadi? Pemicu dan reaksi cemas otak mengalami pelemahan, sementara koneksi ke kendali diri mengalami penguatan. Yang kedua, jika Anda seorang yang susah fokus dan pelupa, mulailah dengan tidur lebih awal dan lari setiap pagi hari. Dalam 1 bulan, Anda akan merasa lebih fresh dan ingatan membaik. Kenapa bisa terjadi? Tidur berkualitas dan olahraga yang dilakukan secara rutin dapat mengoptimalkan proses neuroplasticity. Jadi, kesimpulannya, otak bukanlah benda kaku, tapi lentur dan bisa dibentuk. Masa depan otak kalian ada di tangan kalian. Setiap kali kalian memilih untuk belajar, bergerak, dan bermeditasi, Anda sedang mengukir jalan baru yang ada di dalam otak Anda. Nah, sekarang, tindakan apa yang akan kalian lakukan hari ini? Pilih salah satu di atas dan lakukan dengan komitmen dalam 1 minggu. Jangan lupa tulis di kolom komentar. Misalnya, saya akan bangun pagi dan mulai jogging minimal 30 menit. Atau saya akan meditasi 10 menit setiap pagi hari. Dan lakukan secara konsisten selama seminggu. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman kalian. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.